Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini, kita boleh beribadah secara online, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kuasanya ada di tengah-tengah kita, urapannya ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita mau percaya dan kita yakin bahwa Allah kita ada di tengah-tengah kita dan Dia adalah kekuatan kita. Kita mau angkat pujian ini. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kalau kami masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk kami melayani, inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami untuk melayani-Mu. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, kami ingin menyembah-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru berharap dalam Yesus. Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Puji Tuhan, mari kita semua berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh bertemu di udara lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan acara kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam ibadah, menyucikan seluruh kehidupan kami yang akan melayani Tuhan, juga jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada hari ini? Ayo ke yang bersukacita lambaikan tangan, sebab kita mempunyai Yesus yang ajaib. Kita angkat pujian ini, Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Engkau yang sudah menolong kami, Engkau yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami Bapa. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib kasih bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, semakin hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Engkau yang ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, semakin hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Kita percaya Tuhan yang ajaib adalah kota benteng kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Oleh sebab itu kita mengangkat pujian ini. Kau kekuatanku, benteng hidupku. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami berjalan melewati masalah dan badai di dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong kami. Amin. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau yang mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau yang beriku kemenangan. Amin. Tuhanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi kamu katakan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Amin. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Amin. Kau yang mengangkatku ke atas gunung batu. Kau yang beri kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Puji namanya Tuhan. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Bukan terbang tinggi pakai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru.
Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Dan kembali kita boleh berjumpa dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami tundukkan kepala di dalam otoritas-Mu. Biarlah kami diurapi, dikuduskan untuk menerima berkat firman Tuhan sebagai kekuatan pada saat akhir dari akhir zaman. Supaya melalui firman-Mu kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, kami boleh berjalan dengan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami mau terima berkat firman-Mu. Dan kami kiranya menolak segala anasir yang bukan dari Tuhan. Pikiran kami, hati kami, hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya mengatakan, amin. Shalom. Ya puji Tuhan. Salam sejahtera. Ya, salam gloria. Ya, salam kemuliaan bagi Tuhan dan bagi kita semua. Saudara, kalau minggu yang lalu saya beberapa minggu ini menyampaikan tentang pernikahan. Ya, pernikahan itu harus dilaksanakan dengan kekudusan. Sebab itu pernikahan ketika pemberkatan dilakukan sebelum supaya Tuhan memberkati rumah tangga kita dengan berkat dan juga damai sejahteranya menyertai rumah tangga kita. Kita harus membinanya dengan rukun, ya. Nah, untuk membina dengan rukun itu tidak mudah, ya. Karena iblis tidak senang di tengah rumah tangga yang rukun. Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Ya, sebab itu berbagai hal dari perkara kecil sampai besar kadang-kadang membuat kita menjadi tidak rukun hubungan suami, istri, anak. Ya, kemarin saya beri perumpamaan gara-gara pencet odol yang berbeda saja, istri pencetnya pengen mulai dari tengah atau dari mana saja, sedangkan suami harus ya pencet odol itu dari bawah. Padahal hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Tetapi iblis senang kalau kita bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa? Supaya iblis bisa mencuri berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah saudaraku, kalau orang dunia bilang ada trik-trik bagaimana supaya apa yang kita tuju itu berhasil. Termasuk juga ketika kita mau supaya rumah tangga kita rukun dan diberkati Tuhan, kita harus mempunyai trik-trik. Tapi triknya bukan trik dari pikiran manusia, tetapi trik yang ada di dalam firman Tuhan sebagai nasihat, sebagai pedoman. Ya, sebab itu saudara terima temanya firman yang hidup di tengah keluarga. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah menjadi dasar, petunjuk, ya, trik atau teknik bagaimana kita mewujudkan sebuah rumah tangga yang rukun. Ya, walaupun tidak mudah, tetapi kalau kita punya bekal, dasar kekuatan, kita akan terus meraihnya sampai kita mendapatkannya. Ya, nah saudara yang kekasih, mari kita akan membaca sebuah ayat dulu. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, nanti istri saya akan membantu saya untuk membacakannya. Mazmur 119 ayat 105. Saya persilakan kepada istri saya. Mazmur 119 ayat 105 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Amin. Demikianlah saudara Mazmur berkata, ya, bahwa firman Tuhan adalah pelita, ya, cahaya, ya, yang menerangi jalan kehidupan orang percaya. Sebab itu dijadikan dasar kekuatan sebagai penuntun, ya. Nah, saudaraku, kalau kita mendasarkan sebuah rumah tangga dibina, ya, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada apa yang Tuhan janjikan dan kepada apa yang kita rindukan, yaitu bagaimana supaya rumah tangga kita menjadi rukun yang menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati. Ya, nah saudaraku, mulailah kita tidak lagi berpegang kepada pandangan-pandangan manusiawi, ya. Pandangan seseorang boleh diterima kalau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat pandangan-pandangan yang Tuhan berikan sebagai petunjuk yang harus kita jalankan di dalam membina sebuah rumah tangga supaya kita boleh mencapai sebuah rumah tangga yang rukun dan diberkati Tuhan. Nah, untuk itu kita akan melihat petunjuk-petunjuk, ya, untuk hubungan suami istri, ya, di tengah-tengah keluarga kita secara khususnya. Untuk itu kita akan membuka Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Inilah dasar firman Tuhan yang harus didengar, dibaca, ya, direnungkan, dipraktekkan. Khususnya dalam Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 27 itu nasihat untuk seorang istri. Untuk itu nanti Ibu Gembala akan membantu membaca. Efesus 5 ayat 22 sampai 27. Demikian bunyinya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Jadi Tuhan menggambarkan hubungan suami istri itu seperti hubungan Tuhan, dilambangkan seperti seorang suami dan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Ya, nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah hukum untuk seorang istri atau aturan firman Tuhan yang harus dipraktekkan oleh seorang istri, yaitu seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Pak Pendeta, kalau tunduk tuh seperti apa? Apakah kalau ketemu dengan suami istri itu terus dia kepalanya ditundukkan, ngelihatnya ke bawah, ya? Salah, bukan itu yang dimaksud kata tunduk. Tunduk itu sama dengan menghormati. Ya, kalau seorang ketemu pejabat, dia menundukkan diri, tandanya untuk menghormati. Ya, kenapa? Karena di dalam manajemen sebuah keluarga, suami adalah kepala atau pimpinan. Ya, di sana istri sebagai manajer kalau saya umpamakan. Ya, dia harus tunduk kepada suami sebagai direktur. Ya, nah, apa yang menjadi keputusan suami selama itu sesuai dengan firman Tuhan, maka istri harus tunduk. Memang tidak mudah, ya. Seperti saya beri perumpamaan tentang cara bagaimana ada suatu peristiwa seorang
istri, kalau dia mau mencet odol, mau sikat gigi, dia pencet dari arah mana, tengah dulu, depan dulu, belakang dulu, ya. Sedangkan istri itu menganggap itu mah sama saja, nanti keluarnya sama. Tetapi suaminya bilang, istriku lebih baik dari bawah dulu pencet odolnya. Lalu ada lagi kisah yang kemarin saya kasih perumpamaan, dulu ada iklan, ya, bagaimana istri pengen mungkin beli rumah dulu, ya, suami ingin beli mobil kijang dulu, ya. Nah, itu menjadi perdebatan, ya. Kalau membeli sofa warnanya mungkin istri senang merah, suami senang kuning, ya, dan itu menjadi perdebatan. Tetapi kembali kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus tunduk apa yang menjadi keputusan seorang suami, karena di sana tidak ada pelanggaran kepada firman Tuhan dan tidak ada sesuatu yang merugikan, hanya masalah perbedaan persepsi, tetapi tujuannya sama, hasilnya sama. Kita harus tunduk kepada apa yang menjadi keputusan suami. Bisa dengan seperti percontohan yang saya gambarkan. Kalau hari ini suami bilang beli saja sofa warnanya kuning, istri ingin warnanya merah, mudah. Sekarang beli saja warna yang suami senangi, kuning, tapi dengan satu perkataan, Pak, kalau bisa nanti setelah warna kuning kita bosan, besok lusa kalau beli bagiannya warna merah. Itu didiskusikan sehingga semua bisa terlaksana. Pak, saya pengen beli rumah dulu, tapi Papa karena perlu usaha, punya kendaraan, beli mobil kijang dulu. Enggak apa-apa, Pak, beli mobil kijang dulu. Tetapi nanti kalau sudah punya berkat lagi beli rumah ya Pak, kita jangan kontrak aja. Nah, itu dibicarakan, tetapi tetap seorang istri dia menghormati suaminya. Maka Tuhan senang karena istri ini sebagai penolong, dia ingin mengusahakan rumah tangganya tetap rukun. Ya, sehingga di sana Tuhan memberkati ya rumah tangga yang rukun ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian kisah sepasang suami istri, di mana suami istri itu waktu pacaran mereka sama-sama sekolah dari SMP, SMA, ya. Tetapi karena sang suami anak orang yang kurang mampu, maka tidak melanjutkan sekolahnya. Sang suami ini waktu pacaran dia hanya kerja setelah lulus sekolah SMA. Lain dengan si istri atau si calon istri, dia melanjutkan kuliah karena dia anak orang berada dan sampai selesai bahkan S2. Dan akhirnya istri kerja, suami kerja, walaupun perusahaannya berbeda dan pasti juga kedudukannya berbeda ya di tempat pekerjaannya, karena suaminya hanya lulusan SMA sedangkan istrinya lulusan S2 ya, dan istrinya kerja di sebuah perusahaan tas. Suaminya kerja di sebuah perusahaan yang berbeda. Ya, mungkin dia sekedar seorang penjaga toko, ya, dan gajinya juga tidak seberapa dibandingkan gaji istrinya. Suatu hari, saudaraku, di tengah hari libur, si istri kedatangan teman-temannya, mereka mungkin ada reuni kecil, lalu bertemulah di rumah pasangan suami istri ini. Sementara sang istri sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, suaminya ada di ruang belakang rumahnya.
Dan tiba-tiba ada seorang bapak, dia menawarkan satu jualan, yaitu bapak ini bawa jualan tas perempuan. Sambil digendong, dia lihat ada pintu rumah suami istri ini terbuka. Dia menghampiri, dilihatnya si ibu rumah tangga ini atau si istri ini yang sedang bercakap-cakap dengan temannya. Si bapak ini berusaha menawarkan, dan karena melihat bapak ini jatuh belas kasihan dari istri dan teman-temannya, lalu akhirnya mereka mencoba untuk melihat-lihat tas yang ditawarkan. Dan tiba-tiba si istri ini, dia panggil suaminya. Tapi, lalu suaminya keluar, ada apa? Kata istrinya, aku mau beli tas. Ya, coba papi yang pilihkan mana yang bagus, mana yang kira-kira kuat nih bahannya. Suaminya bilang, kan mami lebih tahu dari papi. Enggak, papi itu lebih pengalaman dari saya. Papi tolong pilihin. Akhirnya suaminya bantu pilih, dan akhirnya sang istri, singkat cerita, dia ambil itu tas dan membayarnya. Teman-temannya heran. Teman-temannya sangat takjub. Karena teman-temannya tahu, suaminya juga tahu bahwa sang istri ini sebenarnya dia lebih pengalaman. Karena dia kerja juga di sebuah perusahaan tas yang cukup ternama. Mengapa dia lakukan hal itu? Dia ingin menunjukkan kepada suaminya, juga kepada teman-temannya, terutama kepada Tuhan, bahwa dia adalah seorang istri yang menjalankan firman Tuhan, yang belajar tunduk dan menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Di sana teman-temannya melihat sebuah kesaksian yang menyadarkan mereka yang seringkali mungkin tidak menaruh hormat kepada suami karena suaminya pendidikannya lebih rendah. Tapi seorang istri yang takut akan Tuhan, yang percaya firman Tuhan, dia menjalankan perintah Tuhan untuk dia tetap tunduk kepada suaminya dalam pengertian menghormati, menghargai, supaya suaminya tidak dilecehkan di depan teman-temannya, dan dia mencoba untuk menunjukkan dengan sikap. Demikianlah seorang istri yang tunduk akan Tuhan, tunduk akan firman Tuhan, dan tunduk untuk menghormati suaminya. Kalau istri seperti ini, pasti diberkati Tuhan. Sebab itu ada sebuah ayat firman Tuhan yang dikhususkan untuk istri atau memilih istri, atau kriteria buat istri yang ditulis oleh Amsal. Coba kita akan lihat Amsal 31. Ya, Amsal Sulaiman pasal 31. Kalau saudara sudah dapatkan, nanti kita akan baca ayat 10 sampai selanjutnya. Amsal 31 ayat 10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan kami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya.
Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk isi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Sampai sana dulu. Saudara, tadi dibacakan sampai ayat yang ke-20 lebih, ya, tetapi kalau saudara melihat dari pasal 31 ayat 10 sampai 12, itu kriteria seorang istri yang pertama, yaitu dapat dipercaya oleh suami. Ya, saudara, kata dapat dipercaya itu kalau diperincikan berarti dia seorang istri yang dapat dipercaya, artinya ketika dipercayakan uang atau sesuatu, harta, dia pandai menyimpan dan mengelola dengan baik. Sehingga hati suaminya percaya kepadanya. Ya, sehingga kalau suaminya seorang pegawai, maka gajinya, pendapatannya akan diberikan sebagian banyak kepada istrinya untuk dikelola atau disimpan, ya, atau untuk digunakan. Ya, mungkin suaminya hanya ambil secukupnya. Kalau dia suaminya pengusaha, pasti istrinya akan selalu menjadi bendahara bagi pribadinya, ya, untuk menyimpan harta benda. Tapi tidak sedikit suami-suami karena istrinya tidak dapat dipercaya, pulang kerja gajian, ya, lalu sebelum sampai di rumah sebagian uang gajinya diumpetin di kaos kaki, ya, supaya istrinya ketika periksa dompet, ya, memang uangnya cuma ada sedemikian gaji, padahal sebagian dia umpetin. Kenapa? Karena kalau dia kasihkan ke istrinya, tidak pandai mengelola, bahkan sebelum waktunya gajian lagi, istrinya sudah habis punya simpanan, sehingga hutang pinjam kemana-mana. Ya, saudara, karena si istri mungkin dia tidak pandai mengelola keuangan dengan apa yang ada, tidak bisa mencukupi, karena mungkin boros, mungkin juga dia lebih memikirkan gaya daripada daya, ya. Nah, sehingga rumah tangganya selalu kekurangan dan suaminya akhirnya kurang percaya. Bahkan ketika istrinya terus merongrong merasa tidak pernah cukup, suaminya gelap mata. Akhirnya tidak sedikit suami yang korupsi, suami yang melakukan kejahatan demi mendapatkan uang supaya istrinya diam, tapi sementara rumah tangga mereka tidak. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, seorang istri itu harus dapat dipercaya, bukan hanya jujur, tapi bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya, saya bukan memuji istri saya. Berarti istri saya dari semenjak
saya mulai membangun rumah tangga, pendapatan saya secara ukuran hitungan matematika sebenarnya tidak cukup. Apalagi kalau saya seorang pria pegang uang itu tidak seperti seorang istri yang cakap. Ya, saudaraku, istri saya tidak pernah mengeluh soal uang. Saya bukan promosi, tetapi kesaksian. Sejak dulu sampai sekarang istri saya tidak pernah ngeluh soal uang. Kami tidak pernah ribut soal uang. Seberapa banyak kami dapat, kami syukuri, kami pakai. Bahkan ketika saya bicara kepada istri saya, "Ma, ini uang kayaknya cuma dapat segini." Itu saya bilang, kita tetap bersyukur. Kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara. Bahkan sampai hari ini, ya, istri saya tidak pernah mengeluh, saudaraku, ya, Tuhan selalu berkata mencukupi. Nah, dan istri saya juga pandai mengelola keuangan, walaupun istri saya tidak dagang, tetapi dia bisa menyimpan, menyisihkan untuk kepentingan-kepentingan lain, ya, untuk anak sekolah, untuk anak, ya, masuk rumah tangga dan sebagainya. Nah, saudaraku, mari kita akan lihat juga, apalagi buat saudara yang bukan istri pendeta, ya, yang masih bisa beraktivitas mencari uang membantu suaminya, ya, ketika mendapatkan uang merasa tidak cukup, istri yang cakap itu selain jujur, dia bisa mengelola. Contohnya kita akan melihat tadi di dalam ayat yang ke-20 lebih, ya, yaitu di dalam Amsal 31 atau dari ayat yang ke-13 sampai 24, ya. Ya, supaya jelas kita baca semua. Ya, silakan istri saya. Amsal 31 ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Saudaraku, itulah istri yang dapat dipercaya. Dia bisa juga mengelola uang. Ya, dia bisa mengelola uang yang diberikan oleh suaminya. Sampai berhasil tadi diceritakan punya pembantu-pembantu. Ya, tetapi dia tidak malas. Dia membantu suaminya mencari pendapatan lebih dengan membuka ladang. Ya, bahkan mungkin juga mengerjakan hal-hal lain yang mendatangkan tambahan penghasilan. Bukan hanya sampai di situ, dia bangun masih pagi. Ya, saya nggak tahu menurut sudah pagi itu jam berapa, jam 10 juga pagi. Tetapi maksud pagi di sini adalah pasti hari masih jauh gelap. Ya, jam 5, jam 6. Ya, istri-istri bangun jam berapa zaman sekarang? Nah, wah, saudara, kadang-kadang ada istri yang perlu dibangunkan dulu baru bangun, ya. Nah, sementara suaminya udah pergi, ya, ke kantor, ya, istrinya baru mandi dandan. Saya suka nyindir istri yang begitu itu, dandannya buat tukang sayur, ya, bukan buat suami, ya. Nah, karena apa? Bangun lebih siang daripada suami. Ya, seharusnya bangun pagi-pagi, suami sebelum ke kantor, ya, disiapkan mungkin untuk sarapan dan sebagainya, membuat suaminya semangat cari uang. Ya, nah, saudaraku, seorang istri yang cakap dia bisa mengelola keuangan, ya, dengan catatan pelitanya tidak padam pada malam hari melayani suaminya. Ya, nah, saudaraku, memang perempuan ini luar biasa, saudaraku, ya. Makanya perempuan itu sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki karena tugasnya begitu banyak. Tapi kalau disyukuri, dia akan menjadi istri yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, saya punya kesaksian sedikit tentang hal seperti ini. Ada sepasang suami istri, dia menikah, dia punya 2 orang anak. Suaminya hanya seorang pekerja bengkel motor.
dan istrinya hidup dari gaji suaminya. Tetapi sang istri dia tahu dia pengen punya lebih daripada apa yang didapatkan, supaya punya simpanan dan tabungan. Lalu istrinya mengolah sebagian uang belanja itu untuk berjualan pisang goreng, kue-kue basah dan sebagainya. Jadi sementara si suami kerja, istrinya berjualan. Setelah kerja 25 tahun, ya kurang lebih, dan hari itu suaminya berumur 50 tahun. Dirayakanlah ulang tahun secara sederhana di tengah keluarga. Anak-anak mereka udah cukup besar. Lalu tiba-tiba istrinya memberikan sebuah kado kepada suami. Lalu kata suaminya, ini apa Mi? Ini kado buat papi. Apa isinya? Buka aja sama papi. Begitu dibuka, saudaraku, apa yang terjadi? Suaminya melihat sejumlah uang yang cukup besar, ya. Lalu dibukanya, jumlahnya cukup besar. Apa ini Mi? Ini buat papi. Loh, uang sebanyak ini Mami dari mana? Dan papi kasih nggak pernah banyak. Mungkin nggak ada lebihnya, tapi papi Mami bisa lihat kok uang ini begitu banyak, Mami dapat dari mana? Suami mungkin berpikir yang istrinya terangkan. Selama ini gaji suaminya dia usahakan disisakan untuk ada punya tabungan dan juga sebagian dikelola. Dan dari keuntungan dia berdagang itulah dia simpan selama 25 tahun. Dan sekarang istrinya bilang, papi, dengan uang ini mulai hari ini kalau bisa papi tidak usah kerja lagi. Karena usia papi sudah cukup tua 50 tahun. Dan kalau bisa dengan uang ini, papi minimal mengontrak sebuah tempat untuk membuka bengkel sendiri. Dan suatu saat papi bisa serahkan itu bengkel kepada anak-anak kita untuk di hari tua kita punya pensiun. Suaminya menangis, saudara. Begitu hebatnya istrinya. Istri yang dapat dipercaya jujur, bisa mengelola keuangan dengan baik dari gaji yang kecil, sampai akhirnya bisa punya usaha sendiri. Ingat, berkat Tuhan dipercayakan kepada orang yang setia. Jangan bilang, tenang saja nanti juga diberkati Tuhan. Kita harus tahu siapa orang yang setia dalam perkara. Jujur, bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan sebagai rezeki. Itulah istri yang baik. Ya, saudara, suaminya dikenal akhirnya di pintu-pintu gerbang katanya. Akhirnya apa? Derajat suami dari kesaksian tadi diangkat oleh istrinya sehingga suaminya bukan lagi jadi seorang pegawai, tapi seorang pemimpin sebuah bengkel, sekalipun mungkin bengkel itu mati. Seringkali kita bertanya sama suami, kapan tapi punya usaha, kapan seperti orang lain? Tapi sementara istrinya boros dalam menggunakan, tidak menjadi penolong buat suami. Padahal istri diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Ya. Penolong itu di dalam segala aspek. Memang yang mencari uang yang utama harus suami, tapi istri boleh membantu. Nah, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan nasihatkan buat istri yang seperti demikian? Tolong dibacakan ayat yang terakhir, mungkin ayat 30, 31. Ya. Angka 30 dan 31. Atau sampai selanjutnya boleh ya. Sampai akhir. Kemolekan adalah bohong, Ya. dan kecantikan adalah sia-sia. Ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya. Terus. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Bukan hanya anak-anaknya yang memuji, tetapi layaklah seorang istri, ya,
seperti itu mendapat puji-pujian, bukan hanya dari manusia, Tuhan pun memuji. Ya, layaklah dia mendapatkan ya reward ya, karena dia telah menjalankan kehidupan sebagai istri yang sesuai firman Tuhan, yaitu istri yang dapat dipercaya oleh suami, keluarga, terutama oleh Tuhan. Nah, itu pujian buat istri ya. Kali-kali dipuji ya, karena istri kita sudah melakukan suatu tugas yang baik ya. Bukan suami hanya pandai menugaskan, tetapi sekali-kali istri dapat pujian, dapat hadiah kalau perlu ya, untuk menyemangati dia untuk tetap setia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seorang suami yang diberkati Tuhan ya. Kembali suami pun harus menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Coba nanti dibacakan dalam Efesus tadi ya, walaupun tadi sudah dibacakan Efesus 5 ayat 28 sampai 30 ya. Efesus 5 ayat 28 sampai 30. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Ya. sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Tuhan, saudara, sama hukum seperti kepada suami, juga mengumpamakan Tuhan kepada jemaatnya. Kami sebagai kepala rumah tangga, ya, dia harus mengasihi istrinya, ya, sebagai tulang rusuknya, ya. Sudah punya tulang rusuk, ya, itu pasti dilindungi, ya, dipelihara, dijaga, ya. Jangan sampai ada orang yang berani mukul, apalagi mematahkannya, ya. Sangat menjaga, ya. Sebab itu seorang suami dia harus mengasihi. Arti mengasihi itu merawat, tadi dikatakan melindungi, ya, dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh istri di dalam mengelola sebuah rumah tangga, ya. Sebab itu kalau baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 3, ini hukum buat suami, ya. 1 Korintus 7 ayat 3, tolong dibacakan. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ya, sampai sana. Seorang suami bukan hanya istri, ya. Suami juga harus memenuhi kewajibannya. Tadi istri banyak kewajibannya sudah diceritakan dalam Amsal. Tetapi suami harus memenuhi kewajiban. Kira-kira lah, nggak usah lihat ayat dulu. Apa sih kewajiban seorang suami di tengah keluarga sebagai kepala rumah tangga? Menafkahi. Secara materi, ya, secara rohani. Suami wajib, bukan hanya istri saja yang wajib, tetapi suami wajib menafkahi, terutama suami bertugas mencari nafkah, kata orang, artinya mencari rezeki Tuhan yang sudah ditaruh di dalam hidupnya untuk dia cari, yaitu suami bekerja untuk menghasilkan uang, ya, sebagai sarana, ya, mencari firman Tuhan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, ya. Jadi suami dia berkewajiban untuk bekerja mencari nafkah, baik secara jasmani maupun rohani, ya. Jangan sampai terbalik, ya. Istri boleh menolong tadi, membantu cari tambahan, mungkin tambahannya bisa lebih besar, nggak masalah. Yang penting tugasnya yang inti ada pada suami dalam mencari nafkah atau mencari uang, ya. Saya bukan nyindir, ya, tetapi saya suka guyon. Kalau ada suami-suami diam aja di rumah, yang main layang-layang kayak masih bujangan, ya, kerjanya bangun, ya, ngadu ayam, ya, main catur, ya,
sementara istrinya pergi dagang. Saya sampai bilang, udah aja pakaiannya tuker. Suaminya suruh pakai rok. Ya, kalau zaman dulu, ya istrinya pakai pakaian laki-laki. Jadi cocok. Ya. Tapi kan nggak mau. Ya, malu katanya, masa saya laki-laki pakai rok. Nah, kalau malu, lakukan kewajibanmu sebagai suami supaya sesuai dengan pakaianmu. Ya, suami wajib memenuhi kebutuhan. Ya, tadi ada kata merawat, saudara, ya di dalam firman Tuhan. Istri juga perlu dirawat. Ya, sebab itu kalau saya menatar orang nikah, ya biasanya saya kasih tahu salah satu kebutuhan kewajiban untuk dipenuhi di dalam ekonomi, ya, di dalam keuangan, selain untuk biaya dapur, ya, biaya mungkin juga kalau ada lebihnya untuk belanja shopping, nggak apa-apa, saudaraku, kalau punya lebihnya, ya. Tetapi kalau bisa ada biaya untuk dandan perempuan. Kami juga kan punya hobi, ya. Kalau punya rezeki lebih, pengen beli. Misalkan seneng elektro, seneng apa. Perempuan salah satunya seneng apa? Seneng dandan, saudaraku. Itu harta yang paling berharga katanya, ya. Coba kalau saudara mau ke gereja, ajak istri, istrinya belum bedakan, ditanya, ya mau berangkat nanti dulu. Itu bedaknya hilang. Waduh, dicari. Sampai akhirnya karena bedaknya nggak ketemu, sempat berkata, udahlah nggak usah ke gereja. Aku mah malu belum dandan, nggak punya bedak, nggak ada bedak, ya. Lalu suami salah paham, lalu marah-marah, apalagi kalau perempuan dandan itu mau kondangan itu, ya. Kalau laki-laki 5 menit selesai, tapi perempuan itu harus 1 jam. Makanya kalau undangan nikah jam 11, terus istri ingatkan, nih ayo siap-siap mulai dari jam 9. Ya, sebab kalau saudara ngingetin jam 11 kurang 5, pasti terlambat, ya. Karena apa? Perempuan senang dandan, ya, saudara, dan harus menghargai, karena itu adalah perempuan, ya. Perempuan senang dipuji, ya. Kalau udah dandan, kemarin saya katakan, ya, keluar dari kamar, apa yang dipikirin? Dia datang sama suaminya, kira-kira ini bedaknya gimana nih? Tebal teing enggak ya? Nah, itu perempuan. Kita nggak boleh marah, memang dia itu seperti itu. Dan kalau bedaknya hilang, ya dia marah. Kita hargai. Suami senang mancing, kalau itu alat pancingnya hilang kan marah juga, ya. Nah, demikian istri, ya. Nah, sebab itu saya suka katakan, berikan kebutuhannya. Tapi istri-istri jangan dandan berlebihan seperti wayang patehi. Ya, berdandanlah secukupnya, sepantasnya, ya. Lalu belanjakanlah sesuatu sesuai dengan keuangan yang ada. Tetapi perempuan memang perlu diberikan haknya, ya. Dan suami harus melakukan kewajibannya, yaitu menyiapkan kebutuhan secara materi. Walaupun istri bisa membantu kalau ada kekurangan. Yang kedua, buat suami, ya. Coba 1 Petrus 7. 1 Petrus 3, maaf, ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami harus apa katanya tadi? Hidup bijaksana. Nah, tadi saya katakan, kalau perempuan senang dandan, kita jangan egois. Wah, nggak boleh kayak saya nih, kamu buka undangan 5 menit. Itu kan laki-laki. Ya, perempuan punya hal lain, ya. Sebab itu bijaksana, ya. Harus bijaksana. Jangan sampai istrimu sakit hati gara-gara kamu tidak bijaksana. Nanti doamu akan terhalang. Waduh, berarti istri cukup pegang peran, ya, untuk menentukan doa kita didengar Tuhan. Enggak, kalau istri kita benar, kita lalu malahan tidak bijaksana,
doa kita akan terhalang. Coba kita akan lihat ayat lain, Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10 ini buat suami-suami. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar salibnya. Ya, suami ditekankan untuk sebab itu selalu berkaca kepada firman Tuhan supaya dia menjadi seorang suami yang setiap hari diperbarui karakternya, ya, tidak berlaku kasar kepada suaminya, hidup dengan bijak, ya, sehingga Tuhan memberkati kehidupannya. Bahkan dalam satu ayat ada dikatakan, hei suami jangan berlaku kasar ya kepada istri. Siapa di sini yang suka main home pimpa pipi istri? Ya, bertobat, hei suami. Ya, saya nggak pernah pukul istri saya. Ya, saudaraku, kenapa? Sebab firman Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, ya, perempuan sebagai makhluk yang lemah dari satu sisi, ya, dia perlu dirawat, mukanya dikasarin. Ya, siapa yang suka berkata kasar, ya, sampai istrinya harus sakit hati, doamu akan terhalang. Kita harus tunduk, artinya menghormati, ya, menghormati suami. Suami mengasihi istri juga sama, menghormati istri itu sebenarnya, ya. Mereka saling menghormati, saling mengasihi, ya. Mereka taat kepada firman, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 20. Tolong kita baca Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Ya. dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi siapa yang menurut kepada nasihat firman Tuhan tadi, maka Tuhan akan mengasihi. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Ketika saudara mau membina atau sudah membina rumah tangga, kembalilah kepada firman Tuhan, praktekkanlah firman Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan, arti dikasihi Tuhan, ya, lakukanlah. Memang nggak mudah, tetapi kalau saudara mau mempraktekkan sebagai istri, kalau dia sudah mempraktekkan, lalu suaminya tidak menghargai, Tuhan yang bela istri. Kalau istrimu tidak juga melakukan firman, tapi suami sudah melakukan, Tuhan yang bela saudara. Demikian juga anak-anak harus menghormati orang tuanya dalam Tuhan. Sekian, mari kita tundukkan kepala. Nanti saya minta supaya Ibu Amelia berdoa buat firman Tuhan. Bapak, siang hari ini sungguh hati kami boleh bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberi kekuatan, mengingatkan kami untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh bersatu Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Biarlah kami anak, orang tua boleh bersatu hati senantiasa menjalankan firman Tuhan sehingga ada damai sejahtera, ada kekuatan saat kami boleh satu hati menjalankan rumah tangga kami ya Bapak. Tuhan, Engkau adalah kepala dalam rumah tangga kami, pimpinlah rumah tangga kami senantiasa. Tuhan yang memberikan hikmat dalam setiap kami mengambil keputusan. Bapak, bertasar dalam rumah tangga kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang telah menaburkan benih firman Tuhan. Tuhan mengurapi, memakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat. Meskipun saat ini masih secara online Bapak.
tetapi biarlah Tuhan mengurapi keluarganya juga, senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, agar Bapak Gembala kami boleh tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah, biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh Tuhan memberkati setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk mungkin ada jemaat yang sedang sakit. Tuhan, mari Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Jemaat yang memerlukan pekerjaan mungkin saat ini, Tuhan Yesus juga Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan bagi mereka ya Bapak. Beri penghiburan, kekuatan untuk Tuhan meneguhkan iman kami, tetap setia kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di balik semua badai dalam yang kami alami saat ini, ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, karena kami bersandar kepada Tuhan. Tuhan tetap setia kepada kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, maka Tuhan kami boleh aman, boleh tentram di dalam pelindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, siang hari ini Tuhan kami naikkan, kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sebelum kami memberkati jemaat-Mu, kami juga memberkati bangsa negara kami, juga seluruh Tuhan dimanapun virus corona berada. Biarlah Tuhan ampuni kalau kami, terutama bangsa dan negara kami, juga kami gereja-Mu, ada kesalahan dosa, Tuhan ampuni. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan gereja-Mu, pulihkan Tuhan seluruh di mana ketika virus ini ada, Tuhan Engkau sanggup menyelesaikan dengan cara-Mu dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab itu biarlah Tuhan berkemurahan kepada kami, memberi kesempatan kepada kami untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi. Biarlah melalui virus ini kami boleh disadarkan bahwa kami bukanlah apa-apa. Kami hanyalah manusia yang banyak kekurangan. Tapi oleh kemurahan-Mu kami boleh hidup padamu. Layaklah kami membesarkan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, sebentar sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kalau ada jemaat yang secara khusus dari gereja Bethel Tabernakel Gloria yang sakit, yang masih mungkin, oh Tuhan, dalam pemulihan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya bilur Tuhan menyembuhkan seperti Engkau telah menyembuhkan yang lainnya. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan mereka. Tuhan memberkati, oh Tuhan, juga mereka yang berusaha, yang Tuhan juga berkati yang belum dibuka jalan. Tuhan buka jalan usahanya. Tuhan, biar mereka pun boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka dapatkan. Karena semua karena berkat Tuhanlah yang senantiasa memelihara hidup umat-Mu ya Bapa, khususnya jemaat gereja Bethel Tabernakel Gloria. Oh saudara, mari kita akan mengangkat tangan. Ulanglah saudara dengan iman, kiranya Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh-Nya. Dia memberkati usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, juga memberkati studi anak cucumu. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah persembahanmu, dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan, bahkan Tuhan memakai saudara menjadi berkat. Segala berkat ini kita boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan, amin. Aku ingin selalu Terima kasih Pak Gembala. berada di hati